العظيم لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح المقام شيخ مولانا عبد القادر الجيلاني والقطب العلوم شيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال شيخ مولانا أبي يزيد البسطامي ثم إلى روح الأقوال شيخ مولانا محمد بن عبد الكريم السلمان المدني وإلى روح البلاد شيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله البيان وإلى روح شيخ مولانا شيخ عبد الصمد الباري شيخ مولانا محمد صديق الجرماني ورسوله وقروئه ثم إلى روح شيخ مولانا شيخنا زين بن عبد الغني شيخ مولانا محمد سرواني عبد الباقي وإلى روح سمان مولي شمال شيخ مولانا محفوظ أمين بن حجي محمد ربي وأخينا قحيد أبو الحسن بن نجيلة وأصولهم وقروئهم أن الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباتهم وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة فإن الله يرزقنا رحمة نبي وكمال الإيمان والإسلام بسر النبي وآل النبي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فإذا بدا الرجل فصلي تخشعا متدبرا لقراءة ومهملا. Maka apabila fajar telah terbit, sembahyanglah engkau dengan khusyuk dan memikiri makna bacaannya, lagi menyempurnakan adab-adabnya. Sebelum sembahyang fardu subuh, hendaklah terlebih dahulu kita mengerjakan sembahyang sunat fajar ila akhirih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ini alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah, diberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita dan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian sambil menanti-nanti waktu isyraq, kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barakah ini dengan duduknya kita berada di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita berada di majelis ini akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kesalahan kita, kealpaan dan kelalaian kita, demikian dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf di dalam ini masjid dengan niat nawaitu an a'taqiba bi hadzal masjid sunnatillah ta'ala
majlis anda beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada keharibaan junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita di dalam kitab Tuhfatul Raghibin yang berisikan 9 wasiatnya orang-orang yang saleh agar kita mendapatkan nilai takwa yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masih membicarakan bagian yang ke-9, yaitu hifdzul awqat, memelihara waktu. Sudah dijelaskan oleh beliau ya Mujahidin, apabila kita sebagai guru, muallim, atur waktu mengajar, kemudian mutalaah, ya, kemudian lagi beribadah, baca wirid dan yang lain. Apabila sebagai penuntut ilmu, ya, di samping menuntut ilmu, kemudian mendaras ilmu, ya, kemudian apabila kita sebagai pedagang, sebagai pengusaha, ya, di mana kita berkewajiban karena punya kewajiban, punya tanggungan anak dan bini. Namun demikian jangan lupakan ibadah, terutama sembahyang berjamaah, adakan atau sisakan waktu. Usahakan ada waktu untuk duduk di majelisnya orang alim atau majelis ilmu agama. Ya, dan ini setiap hari dalam waktu 24 jam harus kita laksanakan. Kalau tidak, dikhawatirkan kita masuk di dalam firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, kemudian belajar sini, maka apabila fajar telah terbit, ini fajar artinya waktu adzan subuh, sembahyanglah engkau dengan khusyuk dan memikiri makna bacaannya, lagi menyempurnakan adab-adabnya. Adab-adab sembahyang maksudnya sunat-sunat jangan ditinggal, ya. Demikian sunat-sunat di dalam bersuci jangan ditinggal, karena sunnah ini fungsinya menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam wajib. Nah, kemudian ujar sini sudah sebelum sembahyang waktu subuh, nanti sebelum sembahyang subuh, hendaklah terlebih dahulu ujar sini kita mengerjakan sembahyang sunat fajar atau qabliyah subuh. Ya, tentang kelebihannya telah dinyatakan oleh Nabi kita pada hadis yang tersebut, ya, yakni rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sembahyang sunat fajar itu terlebih baik daripada dunia seisinya. Dan 2 rakaat sunat qabliyah subuh itu coba bayangkan, lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi bersama tertinggal rugi kita. Ya, makanya diusahakan bangun terus sebelum timbul sebelum timbul fajar, timbul matahari dan melantau badannya. Ya, sebelum timbul fajar, sebelum dan subuh usahakan, ya, supaya dapat keberkahan. Ya, doanya orang-orang nangsol. Nabi menyatakan wasiat kepada Imam Ali dalam kitabnya Husannya, ya Ali, man dzakarallaha qabla al-fajr, ya, wa qabla artinya sudah, ya, wahai Ali, barang siapa mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah yang pertama sebelum subuh, ya, minimal doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bagus baca tasbih 3 kali, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Tabahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir sudah kita. Ya, syukur-syukur waktu ada kesempatan sembahyang 2 rakaat atau lebih. Ya,
kemudian sebelum berzikir dari subuh sampai timbul matahari pulang. Ya saat ini dua sudah kita dapat. Ya sampai timbul matahari sampai isyraq. Lain lagi kelebihan yang lain yang sembahyang subuh berjamaah kemudian dia berzikir kepada Allah sampai isyraq, kemudian dia sembahyang subuh isyraq 2 rakaat, baginya pahala haji dan umrah sempurna. Itu pahala yang lain pula. Ya, Nabi menyatakan siapa mengingat kepada Allah sebelum subuh, kemudian pada ketika subuh sampai timbul matahari, dan ketika berzikir kepada Allah sebelum tenggelamnya matahari, sebelum maghrib. Ya, zikir kepada Allah itu bukan saja zikir lisan. Hati kita tatkala itu ingat, lalu kita mempersiapkan diri untuk mengingat Allah, ya kan, melaksanakan perintah Allah. Bagian daripada zikir juga. Ya, paling tidak syukur kalau membaca, ya kan, salat kita Abbas atau zikir yang lain, ya. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basil fadli yadaini bil 'afiyah ya sahibal mawad ibisani ya salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khairul warasati ya wafilana ya al-ula fi hadhihi asyiyah. 3 waktu maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan Nabi malu untuk memeriksa hamba tersebut. 3 waktu yang kita gunakan. Nah, kita menggunakan waktu sepenuhnya sebagaimana orang soleh dan kada kawal, kada mampu, berat. Nah, kita orang awam segala minit-minit paling tidak 3 waktu. Syukur-syukur 4 waktu pulang maghrib sampai isya. Nah, sekira kekurangan, kekhilafan, kealpaan yang terdahulu, kita banyak kekurangan, banyak kesalahan tertembusi dengan 4 waktu. Dan waktu itu semuanya mudah sebenarnya lawan kita. Belum berusaha, ya sesudah usaha pulang aktivitas kita selesai, urusan dunia sudah selesai, urusan akhirat 4 waktu itu penting dijaga. Nah, kita hendaklah yang mengerjakan itu dengan khusyuk dan tadabbur serta menghimpunkan sunat-sunatnya ulang dan adab-adabnya. Mana dan sunat membaca ayatnya surah Al-Nasrah atau Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama, dan membaca Al-Tarakai atau Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Pilih aja tuh. Jadi surat zakat sembahyang qabliyah subuh ini cuma 2 rakaat, lebih jangan. Karena waktunya sempit. Ya, 2 rakaat aja sembahyang qabliyah subuh. Jangan ulun datang ke masjid, kira aja sembahyang datang masjid, lawan sembahyang qabliyah silakan, waktunya ada. Ya, waktunya sempit juga, misalnya Yahya Qayyum sudah tutup membaca, ya bacaan yang lain para sudah hampir habis. Nah, sembahyang 4 rakaat tahiyatul masjid lawan sembahyang qabliyah subuh alawasan, ya kenapa langsung niat qabliyah subuh otomatis sudah dapat tahiyatul masjid. Ya baca di sini surah antara 2 macam, ya Al-Nasrah, kemudian rakaat kedua Al-Tarakai atau Qul ya ayyuhal kafirun lawan rakaat kedua Qul huwallahu ahad atau pulang 32 surat tersebut. Dalam kitab Bidayatul Hidayah terjemahannya pulang Hidayah terus ada di situ. Digabung pertama Al-Nasrah, habis Al-Nasrah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat kedua setelah Fatihah Al-Tarakai, kemudian selesai baca Qul huwallahu supaya 2 kelebihan didapat. Ya, membaca Qul ya lawan Qul huwallahu lebih baik daripada dunia seisinya. Membaca Al-Nasrah lawan Al-Tarakai lepas daripada 2 alam. Ya, apa 2 alam? Ya, sifat munafik dan lepas daripada siksa kubur. Nah, kemudian setelah
setelah sembahyang itu sunat setelah sembahyang qabliyah subuh nih, ya sunat berbaring sebentar. Ya, berbaring sebentar. Kondisi berbaring beletar kira-kira ya. Jadi kondisi ya putar. Kondisi ini berat bingung pulang orang bela. Amal ada biasanya ada di masjid di mana karena punya kebiasaan seperti itu, nah umpak tidak. Ya, berbaring sebentar seperti berbaring mayit di dalam kubur. Yang maksudnya supaya kita teringat akan mati dia, tentunya membawa kepada menggemparkan ibadah. Mengingat akan mati ibadah disuruh. Dan memang disuruh kita memperbanyak mengingat sesuatu yang menyebabkan kita mati. Perbanyak mengingat. Ya, aksiru, ya, aksiru dikra hadi dan perbanyak untuk mengingat dan memutuskan kelezatan untuk kematian. Ya, makanya dia lewat kuburan atau makbara sunnah kita membaca assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita akan menyesal. Akan menyusul masalah-masalah menyangkut. Jangan akan menyusul. Ya, menyusul bersama. Apabila mengingat kematian ini lupa, lalu menambah gemar kita untuk beribadah, tambah semangat, maka kita pasti berkah. Ya, lalu baca Quran, mengingat kawan mati berhaji, baca sholawat tambah rajin, berzikir tambah rajin. Ya, dalam persiapan kita kapan lagi saatnya cuma sekali ya Allah berikan kesempatan waktu hidup. Ya, kita sudah selesai hidup, selesai dengan kesempatan berusaha, tinggal menunggu hasil. Ya, alam kubur cuma sendirian kan kita berada di tempat itu, kalau ada teman. Ya, nampak kawan kita antara dua aja, amal baik lawan amal buruk. Bilanya amal baik membahagiakan kena kita di dalam kubur. Nah, amal ibadah yang kita lakukan, Quran yang kita baca, salawat yang kita baca, tasbih zikir yang kita baca, ya sedekah yang kita lakukan, perbuatan yang baik apapun yang kita lakukan, itu kita akan menjadikan diberikan oleh Allah ya sesuatu yang menghibur kita di kubur. Ya, menghibur kita di kubur. Yang dikatakan oleh malaikat munkar nakir kekenantum kalau harus dia sendiri. Ya, mau sudah selamat. Ya, awal menjawab pertanyaan munkar nakir. Ya, nama Allah ibadah kita, nama Allah yang membawa kita tumbuh dan menjawab pertanyaan munkar nakir. Kadang-kadang pertanyaan munkar nakir tidak ada. Malaikat munkar nakir tidak ada datang. Ya, sebabnya apa? Sesuatu amalia pekerjaan yang menyebabkan munkar nakir kalau datang. Di antaranya jangan lupa membaca suratul muluk setiap malam. Ya, sebab membaca suratul muluk ya setiap malam lepas daripada fitnah kubur. Di antara fitnah kubur pertanyaan munkar nakir. Ya, di antaranya bukan punya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, jangan lupa membaca selesai sembahyang 5 waktu tarikat Idrisiyah. Ya, bagus ombol 3 kali baik jasahatan sidir 4 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tiga manfaat bila kita membaca 4 kali itu manfaatnya. Pertama, sama pahalanya kita berpikir 72 itu. Nah, manfaatnya menjadi kebebasan dari siksa api neraka. Yang kedua, husnul khatimah. Yang ketiga, ada bakal hancur di alam kubur. Maka di antara fitnah kubur itu ya hancur badan. Ya, akan berkata Idrisiyah, seluruh makhluk yang ada di perut bumi ini menghormat ada maut. Termasuk ular belantung, ya kan? Nampakkan menggerogoti jasad kita yang hancur habis di tulang belulang. Ya,
namun di Makkah nampak kalau di sana di Madinah setiap 2 tahun dikontrol tumayat. Bila habis hancur 3 tulang belulang ambil 2 tulang. Ya populasi orang kemana? Tulang itu bukannya populasinya kada tahu. Masuk tulang yang lain bahkan kada kaya itu dia kada kekuatan. Yang setiap hari sembahyang jenazah, setiap waktu setiap hari, setiap waktu, terutama di Masjidil Haram tuh dia setiap waktu. Ya, adanya satu mayat, awal beberapa mayat 3, 4, 6 kadang-kadang. Ya, setiap hari manusianya luar biasa banyaknya. Bukan saja khusus bangsa Arab, beda. Semuanya tetap di sana. Seluruh penjuru bumi datangan untuk beribadah karena mengabulkan panggilan Nabi Ibrahim. Wa adzin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amir. Atau terus diamalkan setiap paginya 13 kali. Ya, mudah-mudahan ya dapat panggilan Nabi Ibrahim, dapat panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan insyaallah kita pertengahan Februari atau akhir Februari insyaallah umrah dia berangkat pulang, mudah-mudahan ya Tuhan mengabulkan anak-anak umat datang gratis gak bayar daftarnya aja pulangnya bayar ya. Ya insyaallah mengambil tempat wafat dan kemudian hotelnya terpulang kurang lebih 100 meter karena semalam 400 meter kami banyak jemaah kadang-kadang ke masjid Kauyuhan ada gambar-gambar sakit ya kurang lebih 3,5 kilo perjalanannya ya bah 500 kapal marwah pun gulingnya 507 kali dalam dia kita ada sandal di sana ada batis kapur iya untuk saat guling kan apa hotel dia beli kita guling larut gulingnya. Jadi sambil mentara penyaman sedikit supaya nyaman ke masjidnya. Ada setiap 2 tahun dilihat imunnya awet apa pulang nanti dikumpulkan khusus orang-orang yang mulia awet. Di antaranya kan pengarang ya kita pakai untuk ya Syekh Muhammad Awet Al-Bantani termasuk di antaranya ya di antaranya lagi Syekh Muhammad Al-Maliki sampai 3 kali dibongkar dilihat ya karena ingin apa namanya orang-orang yang pada percaya lawan karamat anak memberi malu lawan keluarga ya 2 tahun dilihat harum badan seperti minyak harum gak harum. Gaharu itu yang asli adalah asli itu biasa kilometer 1 juta. Memakai itu kalau yang kayak kita mempercayai itu tahu sedikit aja banyak, 3 malam pun udah hilang baunya sesuai harga. Kita total sekitar 2.000 ada mana ada ya sampai sengaja hilang. Ya kan, juga ada rupa ada harga. Ya, murah bandar umrahnya 32, tapi hotelnya 1 kilo lebih. Ya, dan bisa habis umrah selesai di hotel lagi sebanyak tak oleh ke sana kan apa? Uyuh jauh berjalan. Ya, saya juga yang harus dengan yang murah coba di sini. Nah, 1 tak baunya harum, nyaman baunya lah, berbayar menyambut sudah hilang. Baru kalah lawan minyak wadi. Nah 2 tahun berikutnya pulang dilihati pulang biasa Maliki yang rambut terfokusin berpanjang. Nah itu ada. Ya kayak kapan? Modal kayak habis semalam dikubur padahal sudah beberapa tahun. Ya akhirnya ditutup ada lagi dibuka. Kenapa? Banyak orang-orang kaum setelah taubat akhirnya menjadi murid anak daripada Syekh Muhammad Al-Misri Ahmad. Nama menunjuk
menunjukkan kebenaran amaliyah orang ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu diantaranya adalah di alam kubur supaya lepas daripada fitnah kubur. Di antaranya pula duduknya kita menuntut ilmu. Pasti sudah. Ya, duduknya kita menuntut ilmu. Nah, makanya menjadi urusan kubur diracak diulang-ulang, rajin-rajin menghadap salafat dunia akhirat menuntut ilmu. Rajin-rajin usahakan setiap hari. Alhamdulillah kita di Banjarbaru ini banyak majelis sehari 2 kali. Ya, subuh kawan maghrib. Syukur-syukur kawan kedua-duanya kita isi, kadang kawan barang salah satu. Nah kawan maghrib bisa, subuh kadang kawan maghrib bisa diisi. Ya, nah kadang kawan misalnya maghrib bisa, subuh ada. Nah diatur waktu, makanya disuruh hibdul auqat, mengatur waktu. Pun ada mengatur kita lawan waktu kita ya penyesalan yang tiada batas kita di akhirat, terutama di alam kubur. Ya, duduknya kita menuntut ilmu, paham tidak paham, memberikan keselamatan kita, terutama di akhirat. Hayat orang yang menuntut ilmu itu kada bakal dihisab kada di hari kiamat. Ya, di alam kubur jadi taman surga. Makanya Nabi menyatakan tidak maratu bi riyadil jannah, tahu bila melewati taman surga mampir, jadi jangan sampai kada mampir parugi badan ini tampil melewati di perjalanan melewati taman surga, jangan kada mampir. Apalagi taman surga ada di kampung halaman. Ada bahasa usul fikih namanya qiyas aulawiyah. Jangan di perjalanan kita berjalan, misal dari sini ada Abdullah Sungai di sore hari, lalu melewati angkasa channel. Ya, itu biasanya sore juga ada dulu untuk lanjut banyak. Ya, melewati kita mampir kan? Ada berhala. Melihat kita ya Allah, aminnya banyaknya kita lewat, tapi menyuruh mampir sebenarnya. Ya, apalagi kita berada di tempat di mana di situ banyak dan sering diadakan taman surga. Ya, sahabat bingung lah bagaimana disebut taman surga. Kalau tidak di tempat orang yang mengingat Allah, ya hadis menafsirkan itu tempat orang duduk di majelis ilmu. Dalam hadis lain, man arada ayanzura ila utaqa ilahi minanar wal yanzur ila muta'allim. Ingin memandang orang yang berbebas saat itu dari siksa api neraka, di hati orang yang duduk menuntut ilmu. Banyak alam yang muda kita termasuk golongan orang yang menuntut ilmu. Sama aja menuntut ilmu juga sama membaca ayat. Belajar juga karena sama kita diberatan pada belajar. Nah, mudah-mudahan supaya selamat. Sekali ini kita kesempatan diberi oleh Allah. Habis itu meninggal, selesai sudah, menunggu waktu. Maka kematian ini kapan saja akan diberikan. Ya, ada memandang sehat, ada memandang sakit, ada memandang Tuhan, ada memandang Allah. Bila sampai waktunya pasti terjadi. Tidak aja lupa ya sudah rasa dan wala yastaqdimu. Makanya saya Nabi sudah memberitahu bahwa kita mewaspadai hayat dan qabla maut, ayo ngomong hidup. Ya, sehat dan qabla sumik. Ayo masa sehat gunakan jujur. Karena ada saatnya kita kadang awal lagi timbul banyak salah. Nah berjalan ini lagi kita ada awal mana-mana lagi tunggal berbeda. Ya kan? Kayak apalagi anak majelis, sudah sampai itu terlambat. Ya kan? Lebih-lebih masih nanti kalau berjalan kaku di kamar, mic kedengaran suara majelis taklim, nonton nangis itu biar penyesalan yang luar biasa. Kenapa? Waktu sehat kan kita gunakan. Ya, ngomong nih kita kalau berjalan, kalau duduk nyaman, masih kita melaksanakan aktivitas sembahyang, mau berdiri nyaman lagi, ayo gunakan. Umur kita sudah berumur bertahan, dan ini udah bertahan sama-sama kurang lebih dari 40 ke atasan. Di belakang aja kok nggak ada sedikit lah, untuk lihat jam tubuh lagi.
Ya kan? Mumpung kita kesempatan, mudah-mudahan kita selalu istiqamah duduk di majelis seperti ini. Masya Allah luar biasa. Maka kayak ini majelis sampai ini akan memberikan kiparat yang menembus dosa-dosa majelis-majelis masjid yang lain. Artinya apa ya? Musibah tidak akan terjadi pun masih banyak majelis seperti ini. Nah, yang menolak bala. Ya, nah maksudnya supaya kita teringat akan mati yang tentunya membawa kepada mengeluarkan ibadah. Nah, pada ketika berbaring itu, dan pada ketika berbaring bacalah doa. Ya, di sini kita ada berbaring itu dah. Jadi hayya qayyum juga. Ya, 40 kali ya hayya ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Jangan berpaling memulainya. Jangan mulai la ilaha illa anta ya hayya ya qayyum. Paling memulai sudah mulai ya hayya qayyum la ilaha illa 40 supaya iman dipelihara. Ya, menghadap perjanjian hutang habis selesai bayar baca ayat tadi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jadi mau dibaca maka itulah perfect dan maka yang tadi mau bercepat membacanya cuma itu jujur Bapak tasbihnya adalah ya 40 kali ya kayak kurang baca hanya berarti 30 sudah habis. Kenapa? Mengatipnya ya kayak tetapi kan kita kali ya kayak apa harus lepas tutup lah capat bandar dia. Saya pak ada capat itu tasbihnya apa? Nanti kan capat bandar baca biasa juga. Jadi kan sesuai kalau hitungannya ya. Subhanallah yang disuruh Rasulullah cepat lagi jangan lagi benar lakas tutup main putarannya ya kan pas-pasangan hitungannya supaya 100 jangan katikannya 100 ya katikannya 100 bacanya kada sampai 100 ya yang bujur-bujurnya asik dalam bacaan katikan bisa lanjut ya asik bacaannya tuh kan subhanallah tapi ketika jelas asal iya bahasa 100 padahal bacaannya kurang. Nah jadi itu baca supaya perjanjian jangan tahu-tahu nyaman hidup pada tahu-tahu tidak senyaman lain orang tahu-tahu biar duduknya orang tahu-tahu lain dengan beban ada apalagi kita dihantam mahutang itu ya asal ditagih padahal orang betul lagi menjaman biar mengetahui tahu ya Allah di mana gurih ma'aruf pada sini nama pulang lawan mati pulang nyaman ada membawa hutangnya nyaman biar Nabi akan berikan satu orang hutang biar jangan salah wali Nabi jangan kalau mendoakan lepas itu tidak mau ya, harus ada yang menjamin pulang menjamin ini bujur-bujur keluarga ini bujur-bujur menjamin ya jangan kira pas menjamin orang lagi ke daerah ya kata-katanya aja menjamin di saat nanti meninggal ya Allah ada kala Imam Ali Rasulullah berkata ya ada salah satu ya Islam nama meninggal kehutan tidak bisa tetap menjamin ini hanya kapal kau menyembahyangan mengalir mengatakan dulu ya Rasulullah lalu sembahyang menyembahyangan terus selesai pertemuan ya kan siang sudah dibayarkan lalu lagi padahal sudah menjamin Imam Ali malah pertemuan pulang sudah dibayar lalu ya Rasulullah hanya pagi sudah barusan sudah lunasi semuanya baru ini terlepas dari siksa kubur
nang kada bayar bila apalagi nang hutang sama minta. Ada mau bayar. Ini nang malih benar kada mau bayar. Maamalakan supaya lunas sekali semua sebenarnya sekarang mau bayar ya Pak. Anda jadi juga indah banget mengalih benar. Lawan siapa kata lawan dalam sana anak lawan hutang wajib bayar. Jangan dikira lawan dalam sana pelajaran langsung tidak dibayari, tidak boleh. Bayari dulu berdasarkan memulihkan membayarkan. Ayo terima. Ya, lalu kita kalau anak kita ngalan hutang wajib bayar hutang ngalannya. Kadang-kadang mata-mata anak besok kita lagi bayari dulu insya Allah anak mani paham anak bayar juga. Ya kan? Paham insya Allah anak bakti kada bakal pemahdir paling mahdir kada mungkin biar pulang. Ya kan? Cuma ngalan hutang malah wajib bayar. Kita kadang-kadang penilaian apa itu anak seorang orang jawab dibayar karena gitu hutang. Tak salah ya kan biar sugi bayari dulu masalahnya memang dari itu belakangan. Cuma kita ada kewajiban. Ya, nah bacakan doa ini 3 kali ini dibaca. Allah Ta'ala Jibril wa Mikail wa Israfil wa Asrawar wa Israel wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar baca. Ya, ada tadi dibaca ya. Nah, sebelumnya Allah memberikan hasan wa atihi wa jadihi wa abihi wa ummihi wa babihi najina minal ghadil ladhi nabihi ya hayyul qayyum. Ya, selalu sampai habis dibaca 3 kali juga. Ya, banyak. Ya, hai Tuhan wahai Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, hai Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peliharalah aku daripada api neraka. Nah, kemudian kita surah di salat 3 kali yuhdan balilan kaitana la qadila la tansa Allah naziru qalbika wa hudurahu wa suhudahu laka fayyala. Ya, hadirkanlah hatimu di dalam sembahyang dengan sungguh-sungguh kehadiran supaya engkau mencapai kelebihannya. Berusaha khusyuk di dalam sembahyang, ya, berusaha paling tidak anggota badan kita itu tenang sembahyang, jangan kipu. Ya, karena tenangnya sembahyang menunjukkan hati kita itu bisa khusyuk. Tapi belum tentu juga khusyuk. Anda bisa khusyuk lahirnya benar. Ini sudah lahirnya karena Allah khusyuk, batinnya pula. Ya, tenang-tenang sembahyang. Makanya bilangnya ada terparut lapar makanan siap, makan dulu. Terparut lapar ada makanan siap di makan. Makan dulu hanya sembahyang. Ya kan? Kenapa kalau sakit misalnya kata buang pada hajat, ya sudah bisa pada hajat daripada kata karuan pernah sakit. Ya kan? Buang air kecil hendak misalnya waktu sampai buang air kecil dulu biasanya terlambat ke bapak. Masbukkan aja ya supaya kita bisa khusyuk. Diselesaikan dulu enam bakal menjadi was di dalam sembahyang. Nah, supaya engkau mencapai kelebihannya, janganlah engkau lupa bahwasanya Allah memandang kepada hatimu. Dikatakan Tuhan memandang hati kita. Nah, bujur-bujur ikhlas ke dalam Allah, maka takut Allah. Nah, bujur-bujur lillahi ta'ala lil mana? Ya, sembahyang, hadir di majelis, bujur karena Allah Tuhan tahu dalam ilmunya. Ya, melihat atas dirimu, jangan menyaksikan perbuatanmu, dilihat pula dengan basar Allah. Gerak sembahyang kita dilihat. Munnya ada pas sesuai apa nanti diajarkan oleh Nabi kada sumpah. Maka diajarkan Allah. Ya, apalagi itu takutilah dia, bahasanya takutilah dia, takutilah Allah
ya bersungguhilah khusyukmu ya di dalam sembahyang, hadirkanlah makna bacaan yang engkau baca padanya ya. Nah sambil Fatihah sambil diperiksa bacaan, arti bacaannya supaya bisa kita merenung bacaan ya. Tenangkanlah hatimu di dalam mengerjakan sembahyang, karena bahwasanya sembahyang yang seperti itu akan membuahkan kelebihan yang sangat banyak ya. Beda kalau orang yang khusyuk dengan orang yang ada khusyuk kelebihannya, dan akan terbuka dinding kegelapan ya. Semakin sempurna sembahyang, semakin ya amalan banyak diterima oleh Allah, nilainya di sisi Allah. Semakin banyak nilai, semakin banyak tambahan iman. Semakin banyak tambahan iman, semakin cepat hati kita itu terbuka ya. Ya karena kita awal memandang ya kan, memikirkan, akan terasa diawasi terus oleh Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, lalu membawa kita selamat dalam berbuat ya. Pegawai di kantor, pada waktu ini kita hendak korupsi ya, pada waktu ini kita hendak melanggar ya. Kenapa? Lihat, diletakkan oleh Allah sifat kau takutan, lalu ada sifat malu berbuat yang dilarang oleh Allah. Karena merasa diawasi terus oleh Allah sendiri, maka Tuhan mengawasi dia, membalas ya. Bila yang baik membawa kita di alam kubur menjadi orang yang bahagia, bila yang buruk menjadi balasan siksa. Amal baik amal buruk bila kita bawa kita nang mengawani kita di kubur. Bila yang baik bahagia kita, bila yang buruk sengsara ya. Kadang-kadang sesungguhnya bahagia kita banyak yang kalau menolong harta sih banyak, kendaraan yang banyak kita miliki, kendaraan kita tak kubur. Sampai dikubur habis keradanya diberi kapan orang. Nah, kerada yang besi itu jadi ya, nanti saat orang nih ada dibawa kubur lagi, apa lagi nah mobil paginya jadi orang. Baju yang melarang-larang kita miliki, nah harganya mahal, air haji pakai ya. Sarung BHS melarang ya, baju bagus mahal-mahal nampak, cincin berlian macam-macam isi, misalnya meninggal di lapas iuran. Ayo Pak, lapas iuran ya, pakai kita naikkan jika 3 halai hamunan habis sepak-sepak pakai ulang. Bahwa sudah kita selamat di beradaan. Kemudian kata Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu, wallahu a'lam, sampai sini aja terus bacaan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, berkat kita berkumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan, di waktu yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan hidup kita pun ya, keluarga kita mendapatkan keberkahan, berkah di dunia, mudah-mudahan penuh dengan kebaikan, berkah di akhir hayat. Mudah-mudahan kita berasa husnul khatimah, berkah nanti di akhir. Mudah-mudahan dapatnya syafaat Rasulullah, syafaat para sahabat, para tabi'in, para aulia Allah, para dunia nanti, dan mudah-mudahan bersama mereka kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ala alihi wa sahbihi wa sallam fil fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala